Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 3 Juni 2023. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang penciptaan manusia. Ada hal yang berbeda dari penciptaan yang dilakukan oleh Allah terhadap ciptaannya yang lain di dunia ini. Kepada ciptaan yang lain, Allah hanya cukup berfirman saja, tetapi kepada manusia ada proses yang dilakukan, yakni Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya, sehingga manusia yang telah dibentuk dari debu tanah itu, dia dapat bernapas, dia dapat hidup ketika dihembuskan napas kehidupan kepadanya oleh Allah. Dan manusia yang dibentuk, diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Kata lainnya yaitu imago Dei. Bagaimana manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah benar-benar menjadi manusia, menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana menjadi makhluk yang hidup? Saya dapat menangkap dari beberapa maksud dan tujuan penciptaan yang disampaikan oleh Allah, dan saya mau menjabarkan di sini. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menjadi makhluk yang hidup, yakni tujuannya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Allah. Apa tugas yang telah diberikan oleh Allah? Yakni sebagaimana di pasal sebelumnya, itu pasal yang pertama, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Itu tugas yang diberikan oleh Allah, mandat pembangunan yang diberikan oleh Allah agar manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Lalu selanjutnya dikatakan memenuhi bumi ini. Bumi harus dipenuhi dengan manusia yang terus berkembang biak, dengan terus bertambah, yang terus menguasai alam semesta ciptaan Allah. Alam semesta yang telah disiapkan dan disediakan oleh Allah diberikan kepada manusia untuk dipenuhi dan dikuasai. Itulah tugas dan amanat yang diberikan dan disampaikan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang hidup. Ibu, bapak, saudara, Mahatma Gandhi berkata, orang baik adalah teman dari semua makhluk hidup. Manusia yang telah diciptakan Allah, dia adalah teman bagi semua makhluk hidup yang lain. Mari menjadi makhluk hidup ciptaan Tuhan yang benar-benar hidup, mengerjakan kodrat kita sebagai manusia dan orang yang beragama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.